Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Sabtu. Senang banget Tami hari ini menjadi host ya untuk bertemu dengan Bapak Ibu juga dan kita akan masuk ke dalam acara yang kita tunggu-tunggu. Wah, apalagi kalau bukan Kalista Development Training. Nah, sebelumnya kita sapa-sapa dulu yuk di kolom chat dari mana aja nih. Apa ada yang dari Bandung, Bekasi, Karawang, ataupun luar Pulau Jawa gitu ya, Pulau luar Bandung, luar Jakarta. Boleh yuk kita sama-sama kenalan di kolom chat. Ada siapa aja nih? Kami mau sapa dulu ya, satu-satu. Ada selamat pagi Bu Witri. Terus ada Pak Iman juga, ada Bu Uum, ada Pak Adam, ada Pak Hartono, ada Ibu Lisyanti, ada Bu Yati, ada Bu Tutut, ada Pak Trisulo, dan ada Kameta juga, ada Pak Sandi juga. Selamat pagi ya semuanya, semoga di hari Sabtu ini semuanya dalam kondisi sehat walafiat, amin, dan juga happy ya. Dan harus siap untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan semangat lagi di hari ini karena kita mau sharing juga, mau dapat ilmu juga dari salah satu seseorang gitu ya yang paling fenomenal di bidangnya. Wow, keren banget ya emang. Nah, tapi sebelumnya kita sambil sapa-sapa juga ya ini di kolom chat ya. Wah, ini juga ada Patrisul. Selamat pagi semua dari Bandung. Selamat pagi juga buat semuanya, kata Bu Witri ya. Bu Yati juga dari Bandung. Ada Bu Tutut. Selamat pagi Bandung. Terus ada Ibu Intan dari Pasuruan, Jawa Timur. Wah, mantap banget. Kayaknya kita mendingan sapa dulu nih speakersnya kita hari ini ya. Boleh on cam Kak Patrisulo? Kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar sebelum masuk ke dalam materi yang akan Bapak berikan hari ini. Aduh, ganteng banget nih Patrisulo. Cerah gitu ya mukanya hari Sabtu ini. Apa nih rahasianya? Apakah menggunakan produk Siskin? Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum. Ya tentu saja kan. Cantik sesuai kulitmu. Wah, kalau saya cantik apa nih? Ganteng ya. Oke. Ganteng. Emang ganteng banget Pak. Fresh gitu ya. Jadi kelihatan mukanya seger banget. Boleh spill gak sih Pak? Bapak pakai produk apa nih dari Siskin? Saya nih sudah kalau pertama kali saya pakai itu kan pasti yang basic ya. Karena sudah usia masih muda seperti saya kan pakai baku ciol gitu ya. Nah, setelah itu sudah mulai kombinasi nih. Nah, teman-teman, saya mulai nyobain serum yang ABC, mulai yang salmon lah, yang mulai vitamin C lah, saya sudah pakai semua nih. Wah, kalau perlu saya bawa ke kamar saya nih, saya tunjukkan nih produk-produknya nih. Ya. Pantesan mukanya langsung auto glowing ya, karena memang Glowing sudah luar biasa mencoba serangkaian dari Siskin juga, terus udah gitu tambahan serum-serumnya juga ya Pak ya. Nah, eksfoliasinya pakai juga ini, makanya sudah mulai betul Pak, karena mengikis. memang wajib Waduh. banget eksfoliasi biar penyerapan serumnya ataupun serangkaian skincare-nya lebih maksimal lagi. Wah, keren banget emang Patri ini ya. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan dibawakan oleh Patri Sulo hari ini, kami mohon kepada Bapak Ibu, yuk langsung sebar lagi linknya ke teman-teman yang mau ngedenger nih materi spesial apa yang akan diberikan oleh Patri Sulo hari ini. Jangan sampai nanti ketika mau lihat tapi kok nggak tahu ya linknya dari mana gitu. Nah, ayo sekarang mumpung belum mulai ya, saatnya Bapak Ibu kirimin ke teman-temannya untuk langsung ikutan Zoom hari ini. Karena ini spesial banget, beliau akan memberikan semangat-semangat yang spektakuler yang pastinya akan menambah wawasan kita dan juga semangat kita untuk berbisnis. Seperti itu. Ya, yuk kami kasih waktu sekarang semenit lagi lah ya Pak ya. Kita sambil sebar-sebar link dulu biar nambah lagi nih teman-teman yang ikutnya. Kapan lagi bisa ngobrol-ngobrol nanti sama Pak Trisulo lah ya gitu. Biar teman-teman di sini juga semuanya pada dapat ilmunya. Terus udah gitu juga lebih terbakar lagi semangatnya.
Gitu. Ayo untuk Kak Meta, Ibu Intan, ada Bu Tutut juga, dan Bu Yati, Bu Lisya, Pak Hartono, Pak Adam, Pak Iman, Bu Uum, Pak Roni, dan juga ini Bu Imelda ya. Oh iya, ada Bu Imelda juga. Selamat pagi, Bu Irma. Selamat pagi. Oke deh, kalau gitu ini udah cukup eh, banyak juga ya. Sambil kita nunggu yang lainnya, alangkah baiknya mungkin kita langsung mulai aja ya, Patri. Boleh, boleh. Siap kalau gitu. Mangga waktu dan tempat kami persilahkan kepada Patri Sulo. Oke, baik. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, semangat pagi ya. Pagi yang cerah ini kesempatan, tepatnya timing yang bagus kita untuk ngecas ya. Karena memang hal yang masih fresh seperti ini biasanya alam bawah sadar kita masih nerimanya masih uh, cepat biasanya kalau pagi seperti ini ya. Dan tetap walaupun itu karena ini yang harusnya mungkin teman-teman namanya semi liburan ya, Sabtu kan, yang mungkin juga harusnya sama keluarga ya, tapi teman-teman masih menyempatkan diri kita sharing pada malam hari ini, masih siap mendengarkan apa namanya ya katakanlah materi ya yang nanti akan saya sampaikan luar biasa. Jadi istilahnya saya apresiasi sekali, tepuk tangan buat teman-teman semua nih ya, luar biasa. Baik, uh, apa sih topik yang akan mungkin saya bisa share sama teman-teman pada pagi hari ini, pada Sabtu pagi hari ini, seperti yang teman-teman sudah mungkin sebenarnya ada siapa yang waktu sharing sebelumnya hadir yang tentang berkaitan dengan mindset yang awal nih ya, bisa acungkan jari aja atau apa silahkan ya. Saya ingin make sure bahwa teman-teman juga sudah mengikuti materi yang pertama dari yang saya sharingkan di bulan lalu ya, karena itu adalah satu hal yang mungkin fundamental atau basic dalam menjalankan sebuah bisnis. Kita harus memiliki mindset yang tepat dulu ya. Kalau kita bicara masalah teknis, saya pikir sebagian dari teman-teman juga pasti sudah sangat hafal teknis itu cuma 5% ya. Semua itu bermula dari memang mindset ya, cara pandang kita menyelesaikan masalah dan lain-lain. Itu yang membuat kita bisa terus bergerak konsisten dan akhirnya menuju kesuksesan. Karena memang poin dari mindset ini kenapa menjadi sangat penting ya, dan ini juga saya review sebentar sebelum kita masuk ke materinya. Karena memang dalam membangun bisnis ya, karena teknis kayaknya teman-teman no issue nih ya, punya banyak mentor ya yang akan mengguiden teman-teman. Di sini ada Pak Iman, ada Pak Adam, ada Pak Yanto, ada Pak ya upline lah istilahnya. Para mentor-mentor teman-teman juga akan mengguiden teman-teman semua di sini. Tentu saja nggak ada masalah lah dengan itu. Terus juga Kalista Academy juga akan memberikan banyak sekali guidance, dan ini salah satu bagian dari Kalista Academy untuk teman-teman mendapatkan nanti panduan-panduan bagaimana caranya secara teknis ya akan dipandu untuk sukses bersama Kalista. Tetapi hal yang paling utama adalah memang yang kita bahas di kesempatan yang lalu mengenai mindset ini, suatu hal yang mungkin sepertinya nggak kelihatan, tapi itu fundamental sekali. Karena di saat kita memang tepat dalam respon segala sesuatunya, saat kita mendapatkan masalah, saat kita bekerja dengan tim, saat kita memang yang segala macamnya itu ya, saat kita merespon impian kita udah bahas kemarin, banyak orang yang merespon pengen punya, kita nih ahli sekali untuk meminta kepada yang maha kuasa ya, bermimpi untuk kita sukses, tapi kita nggak menyiapkan diri kita untuk siap menerima kesuksesan. Nah, makanya kemarin kita bahas tentang vibrasi juga kan, vibrasi yang positif, karena tanpa adanya vibrasi positif nggak bisa tuh kelimpahan itu datang, karena kan memang vibrasi kelimpahan, vibrasi uang dan lain-lain itu akan datang di saat kita memang siap, vibrasi kita selaras, karena tidak akan mungkin kita terima selama vibrasi kita nggak selaras. Itu bahasa bahasa ilmiahnya lah ya gitu ya. Tapi intinya itu benar sekali Bapak Ibu teman-teman, karena di saat kita kan semua orang pengen kita ini sukses ya kan. Kita ingin apa namanya ya, kita menjalankan katakanlah bisnis supaya kita bahagia ya, supaya kita sukses banyak uang dan lain-lain. Nah, intinya sebetulnya kebalik ya. Untuk menuju sukses itu nggak sukses dulu baru bahagia gitu ya. Vibrasi kita harus bahagia dulu. Jadi kalau bahagia itu, happiness itu di 500 di 600 itu kalau kita belajar tentang zona vibrasinya ya, di low hukum vibrasi ya, low vibration kemarin itu dinilai itu baru bisa mengattract ya hal-hal yang kaitannya sukses dan lain-lain. Karena banyak orang berpikir wah nanti saya akan bahagia setelah sukses, kebalik ya. Justru nggak sukses-sukses nanti, bahagia
dulu, kita happiness dulu, kita grateful dulu, baru akan itu. Nah, vibrasi itu harus sering dijaga teman-teman. Saya sedikit mereminder yang lalu, kita tetap di zona itu. Selama kita nggak jaga, misalnya kita menginginkan sesuatu, tapi vibrasi kita nggak yakin, vibrasi kita apa bisa ya. Jadi harus selaras antara pikiran dan feel kita. Nah itu, jadi nanti apapun yang teman-teman terima, pastikan antara pikiran, wah saya bisa sukses ya. Tapi feel-nya juga jangan sampai, waduh bisa nggak ya, dan segala macam. Atau kalau di vibrasi rendah itu merasa nggak merasa nggak pantas untuk sukses, merasa terlalu banyak gagal. Kita belajar banyak lah kemarin tentang mindset. Oke, saya review itu supaya teman-teman ada gambaran. Itu dulu fondasinya, latih terus ya. Kita kemarin berlatih juga harapan saya juga nih teman-teman dari materi yang lalu, teman-teman bukan sekedar materi, bukan apa yang kita tahu, tapi apa yang kita praktekkan, apa yang kita lakukan. Nah itu penting sekali untuk mulai ini. Saya mereminder kalau perlu, yuk kita bikin PR bersama. Ya, kebetulan saya punya buku jurnal syukur nih teman-teman ya, untuk supaya ngelatih vibrasi kita selalu positif gitu ya. Seperti mulai ya misalnya sebelum tidur nih paling bagus nih teman-teman untuk merilis semuanya. Kita belajar bersyukur terhadap sesuatu hal yang kita terima ya kan. Nah itu akan enak gitu ya. Makanya setiap kali sesuatu, cara pandang kita akan grateful gitu. Nah coba kita latih tiap malam, kita buat ya, kita detailkan dan lain-lain ya. Sehingga teman-teman benar-benar terbiasa nanti, karena nggak akan mungkin kita bisa bersyukur ke hal yang besar kalau hal kecil kita nggak bersyukur. Karena memang manusia ini selalu melihat apa yang nggak dimiliki terus gitu ya. Nah, itu pondasi menurut saya. Walaupun ini bukan teknis, tapi itu pondasi dulu. Karena banyak sekali dalam perjalanan saya membangun bisnis 30 tahun ini, banyak sekali orang-orang yang sudah kerja keras, sudah benar-benar berjibaku luar biasa, ya sukses gagal dilewati dan segala macam, tapi tidak sustainable gitu ya. Karena memang cara pandangnya, atau mungkin tepatnya cara pandang sesuatu terhadap mindsetnya ini belum tepat. Tapi kalau udah tepat, insya Allah ya. Apalagi kalau sebagian mungkin di sini teman-teman sudah melewati, atau tepatnya sudah pernah sukses dalam kehidupan kita. Sukses dalam kondisi bukan harus banyak uang ya. Sukses mungkin pernah kita juara sesuatu ya kan. Sukses kita mungkin jadi ketua RT misalnya, atau apapun yang pernah. Nah itu kita bisa panggil lagi di alam bawah sadar ini, karena sesuatu yang pernah kita rasakan, feel ya. Saya rasa kita semua pernah ngalamin dalam hidup kita ini, terlepas dulu pernah juara main pingpong, bulu tangkis ya, dan apapun itu, rasa feel kemenangan itu bisa dipanggil lagi, dan kita bisa ulang lagi untuk menuju sukses ya. Jadi itu satu hal yang mungkin yang jelas kalau beberapa rekan-rekan pernah berbisnis ABC mungkin ya, nah, cari sesuatu yang menjadi anchor gitu ya, itu bisa dipanggil lagi di alam bawah sadar. Nah, jangan fokus pada kegagalan ya, fokus pada yang pernah kita rasakan dan sukses. Itu fondasi yang pertama. Nah, sekarang pada hari ini saya akan masuk ke area teknis nih ya. Jadi mudah-mudahan nggak bosen nih kita ngomong teknis ya. Karena teknis ini satu hal yang kalau bicara mungkin mindset itu kita bicara fundamentalnya. Kalau kita bicara teknis, kita bicara make sure bahwa apa yang kita inginkan tercapai, karena kita punya patternnya gitu ya. Nah hari ini apa yang saya akan bahas, bahas tentang sebuah framework ya. Jadi sebuah kerangka kerja kita di dalam membangun bisnis di Kalista Academy ini. Oke, saya akan share screen ya. Izin share screen. Oke, sudah nampak belum teman-teman di slide? Sudah nampak Mbak Tami? Sudah Pak, aman. Oke, aman ya. Oke. Nah teman-teman ini saya coba coret-coret. Nah, saya paling senang tuh kalau melakukan itu hidup, nggak sekedar tulisan dan ada diagram dan lain-lain. Saya coret-coret ya. Nah jadi izinkan saya hari ini share tentang framework kita di dalam membangun bisnis duplikasi di dalam Kalista. Nah sekarang nih teman-teman, apa sih sebetulnya inti apa yang kita lakukan nih teman ya? Yes. Oke ya. Nah, sekarang adalah nomor satu, setelah kita dapatkan mindset tadi, kita fokus melakukan interaksi ya, karena ini adalah bisnis
kita bicara bisnis manusia, kita berhubungan dengan manusia, kita fokus melakukan interaksi. Nanti saya akan sharekan bagaimana kita melakukan interaksi ya. Nah, tentu saja interaksi ini kita harus hasilkan sesuatu. Ya, intinya kita konversi dari semua interaksi yang kita lakukan, kita hasilkan dalam bentuk presentasi ya. Kita kasih proposal bisnis kita ceritakan tentang produk kita. Ya, nanti saya akan jelaskan apa saja yang bisa kita lakukan di saat kita melakukan presentasi. Nah, itu ada panah merah yang putus-putus, yang hasil akhirnya sebetulnya closing ya. Tetapi ada hal yang nggak bisa kita langsung bypass closing di sini. Biasanya kita harus melalui proses closing itu melalui follow up. Yang nomor 3 itu prosesnya ya, yang di atas ya teman-teman ya. Dari presentasi ini kita lakukan namanya follow up. Nah, follow up ini seperti apa? Nanti kita juga akan kasih gambaran ya, teman-teman. Di mana dari hasil follow up ini kita dapatkan transaksi, yaitu closing ya. Nah, dan setelah closing, kita dapatkan beberapa item closing ya. Closing itu apa aja sih yang dilakukan? Apa hanya closing paket ya? Ada beberapa macam closing yang teman-teman jadi output di saat melakukan closing ya. Nah, nanti dari closing itu otomatis supaya ini menjadi sebuah duplikasi berjalan, sebuah siklus berjalan, maka setelah closing setiap teman-teman dapetin katakanlah nanti transaksi baru ya, agen baru dan segala macam, ingat nggak sampai situ, karena tugas kita ini bukan cuman kita hanya jualan produk selesai, bukan ya. Tugas kita adalah membangun bisnis ya, dengan bisnis Kalista ini kan produknya banyak hal yang bisa dijual ya, terjadi duplikasi ya, masukkan lagi ke interaksi ya. Selama siklus dari framework duplikasi ini berjalan, bisnis teman-teman nggak akan pernah berhenti. Biasanya yang saya perhatikan mereka berhenti karena ini putus gitu, siklus ini putus, framework ini putus ya, sehingga sudah sampai interaksi putus, nggak sampai presentasi. Presentasi selesai, mengharapkan orang langsung join nggak bisa, langsung mengharapkan orang closing, mengharapkan orang langsung beli produk kita misalnya ya, nggak bisa ya. Perlu ada proses follow up ya, karena biasanya tanpa di follow up orang nggak akan bergabung gitu kan, karena memang ada hukum-hukum yang terjadi di dalam bisnis marketing ini ya. Ada namanya hukum 80-20 Pareto gitu ya, dari hukum 80-20. Nah, banyak sekali dari interaksi yang dilakukan dari 100% gitu kan, 20% terjadi konversi presentasi. Begitupun sama, dari konversi dari 100% presentasi kita ya, biasanya 20% yang terjadi closing. Nah, biasanya ini lebih kuat lagi kalau kita lakukan namanya follow up. Tapi ada juga hukum 10 80 10 ya. Di saat kita lakukan presentasi, mungkin karena saudara kita, teman baik kita, otomatis langsung dia gabung nih, langsung dia join tanpa presentasinya selesai bahkan ya. Nah, jadi ada tipe 10% orang yang langsung mengambil langsung karena mungkin percaya, karena mungkin 10% nggak nanya banyak gitu ya. Tapi ada juga begitu kita jelaskan 10% ini langsung menolak gitu. Menolak ini langsung nggak deh gitu. Baru juga buka slide gitu ya, udah langsung nolak, enggak lah bisnis itu enggak gitu ya. Langsung nolak juga ada 10%. Jadi ada 10% orang langsung oke, ada 10% langsung enggak. Nah, kemudian 80%-nya tetap melalui nomor 3 follow up. Nah, ini sebagian besar. Jadi supaya gampang teman-teman ambil yang 80% ya. Kita ahli di follow up. Dan ini kita lakukan terus, begitu closing, nggak selesai closing terus nggak diajarin gitu. Ajarkan baik mereka yang sudah bergabung, ajarkan duplikasi, ikut masuk lagi ke nomor 1 interaksi dan lain. Nah, sekarang kita akan bahas ya seperti apa ini ya. Kok Oke. Nah, sekarang kita yang pertama kita bahas tentang interaksi ya teman-teman ya. Ini kita interaksi kita bahas jadi 2 ya, ada online dan ada offline ya. Nah, kita namanya kita mulai membangun sebuah bisnis ya teman-teman. Yang pertama adalah jadi kita ada panduan nih baik online atau offline ya. Nah, kalau kita offline ya kita mulai dulu dari wow market kita ya. Nah, kenapa mulai wow market? Nah, walaupun mungkin ada beberapa pola-pola pakai ads dan segala macam dari cold market ya, tetapi akan mudah interaksi ini bisa dijalin di saat sudah ya. Kayak kita sebut TSK ya, teman-teman, saudara, kenalan ya. Itu adalah wow market kita.
Nah, bagaimana caranya nanti misalnya pun dari cold market nanti kita ajarkan juga ya. Terus kemudian dari komunitas ya, komunitas-komunitas kan kita mungkin sering sekali kita punya apa namanya ya teman-teman dari berbagai macam komunitas lah ya. Komunitas goes, komunitas zumba, komunitas olahraga yang lain, komunitas otomotif ya, Harley dan lain-lain, mungkin komunitas Pajero mungkin ya dan lain-lain ya, banyak sekali yang itu sudah kita bisa ikut komunitas itu otomatis kita punya kenalan baru, home market ya, ikut mungkin kursus bahasa Jepang ya dan lain-lain ya. Terus kemudian juga dari berbagai macam workshop seminar ya, mungkin kalau teman-teman senang dengan workshop ada seminar itu juga membangun circle-circle baru, membangun home market baru, kenalan-kenalan baru. Dan tentu saja kalau kita bicara offline nih banyak sekali yang bisa diolah ya. Kebetulan kan sering sekali juga kita dapat undangan-undangan alumni dan lain-lain ya. Dari mulai alumni TK, SD. Kalau TK saya nggak punya nih, kebetulan di WA saya tuh yang satu-satunya nggak punya tuh TK. Nah, malah SD itu punya dua, karena saya pernah pindah 2 kali SD. Nah, SMP juga 2. SD tiga grup SD sampai sempat 3 kali pindah karena 6 tahun waktu itu. Nah, ini suatu hal dari grup itu banyak sekali ya pertemanan yang bahkan rekan-rekan waktu kita kecil udah jadi sesuatu ya kan, teman SMP misalnya kan udah banyak sekali yang jadi sesuatu ya, termasuk Bu Atalia istrinya Pak Ridwan Kamil itu teman SMP saya di SMP 2 Bandung nih. Jadi banyak pertemanan-pertemanan yang apa namanya teman-teman kita mungkin sudah apa namanya menjadi mungkin teman pejabat, mungkin bisa menjadi artis, bahkan teman saya juga yang artis cukup banyak tuh ya. Nah, ini contoh-contoh bahwa dari sisi offline ini banyak sekali. Terus kemudian online nih teman-teman. Nah, kalau kita bicara online, kita bicara mulai interaksi, kita mulai bangun dari yang pertama saya sebut KKP ya. Kepo-kepoin prospek istilahnya gampangnya ya. KKP ini kepo-kepoin prospek. Nah, kita bisa mulai bangun interaksi dari namanya online umumnya kan baik itu mulai yang sudah kita kenal ataupun belum sama sekali kenal, apalagi namanya kita yang kenal pun kan kadang kita jarang komunikasi gitu ya. Tadi teman-teman masa lalu ya dan segala macam teman bisnis masa lalu gitu ya. Nah, mulai nih kita kepo-kepoin gitu ya. Nah, ini teman-teman kembali ke prinsip dasar yang kemarin ya, yang tentang mindset nih teman-teman. Nah, rata-rata gimana caranya kepo-kepo ini menjadi produktif ya. Karena banyak sekali kepo-kepo ini malah membuat vibrasi negatif ya. Kepo-kepo. Nah, mohon maaf misalnya ini buat para wanita ya, ini biasanya kalau lihat sesuatu yang orang mungkin apa atau mungkin apa namanya orang lain punya kehidupan yang lebih gitu ya. Ya mungkin kita semua juga ya ada hati-hati nih. Kadang di sosial media kan walaupun kita tahu nih di sosial media di online ya baik di Instagram, di WhatsApp, di Facebook ya. Tergantung dari market-marketnya nih ya nanti itu biasanya kalau kita melihat sesuatu itu yang pertama kita kok dia wah hidupnya udah berubah sekarang ya wah dia punya mobil baru lagi dia. Hati-hati, perasaan kita itu bukan malah kelimpahan tapi malah ada hal-hal yang mungkin kita maaf ya misalnya kita kok itu yang tahu kan perasaan kita nih, hati-hati ya kok dia ini ya terus ya kepo-kepoin berita lagi trending sekarang ya baik perceraian, perselingkuhan. Nah, ini hati-hati nih teman-teman. Kita udah bahas ya di minggu lalu, hati-hati. Online itu sebuah keniscayaan tapi hal-hal seperti ini jangan sampai kita melakukan di dunia online ini malah tidak produktif. Nah, ini saya kembalikan bahwa KKP yang maksud kepo-kepo prospek itu positif ya. Ya, jadi bukan kepo-kepo melihat hal-hal yang negatif. Nah, justru kalau ada di teman kita, ya partner bisnis kita, atau mungkin teman masa lalu kita, ternyata di online itu, ya istilahnya punya kehidupan yang lebih baik, ya kita bersyukur Bapak Ibu, supaya kita ditambah. Gitu. Wah, alhamdulillah ya teman saya ini dulu, wah downline saya ini udah sukses hari ini, wah saya kasih apresiasi selamat ya gitu dengan rasa yang luar biasa gitu dalam hati. Jangan sampai malah kita mengomentari hal-hal paling ini ya paling nanti bisnisnya paling sebentar lagi juga berhenti selesai. Jangan ya, kita doakan ya tetap dengan hati syukur kita doakan seperti itu. Nah, itu bagian nanti KKP kepo-kepo yang akan saya jelaskan nih teman-teman ya. Kita bisa komen dari story-nya, feed-nya, WA story-nya, FB story-nya ya. Tapi pondasinya kembali yang kita bahas di pertemuan lalu, hati kita dulu harus memang apa namanya memang tulus ya, tulus memberikan komen-komen ya, kepo-kepoan tadi ya. Oke, nah terus sekarang seperti apa kepo-kepoannya? Nah ini teman-teman.
eh, KKP ya, kepo-kepoin prospek. Yang pertama yang pasti ya, nyalakan notifnya Anda. Kalau ini di IG ya, notifnya supaya tahu ya, nggak usah di private dan segala macam, supaya memang kita bisa berinteraksi gitu kan. Kita tunjukkan memang kita open ya. Nah, kalau memang ada yang memang betul private ya, mungkin teman-teman bisa punya akun yang khusus untuk membangun bisnis gitu ya. Nah, KKP, kepo-kepoin story prospeknya dengan cara gimana? Kita berikan like ya. Orang-orang yang mungkin punya apa namanya, kalau kemarin kita mungkin lihat sosmed itu nggak produktif, maaf kata hanya ngelihat ya anunya orang dan segala macam. Nah, kita buat bagaimana produktif ya dengan adanya Kalista Academy, dengan adanya DRP ini, justru gimana caranya circle pertemanan kita di online ini yang walaupun dulunya jauh dan segala macam, kita bisa jadi dekat nih kan istilahnya ya. Dengan cara produktif ya. Kalau selama ini mungkin lihat hal-hal yang nggak produktif, mungkin nah lupakan teman-teman. Salah satu ciri bahwa kita sudah spiritual awakening ya, sudah selesai dengan diri kita ini kalau kita sudah melihat apa namanya, fokus ya, bisa benar-benar kita ini sudah apa istilahnya, sudah bisa memilah. Nah, kan kita udah bahas juga yang lalu, skala prioritas waktu kita ini ke hal yang positif aja ya. Kalau kita bicara mau sukses dan kita masih ada kesempatan, ada waktu untuk melakukan hal yang nggak produktif, itu salah teman-teman ya. Kemarin kita udah bahas ya, kalau ibu-ibu, para wanita masih sempat mungkin kita mau bangun masa depan, tapi masih sempat apa namanya, tawaf-tawaf di mall yang mungkin nggak penting, nongkrong-nongkrong yang nggak penting gitu ya. Nah sekarang kalau dulu nggak ada, saya pun sama Bapak Ibu teman-teman, diundang alumni-alumni gitu ya. Kalau kita nggak ada kepentingan yang sifatnya, ya tentu saja silaturahmi, senang ya ketemu teman-teman. Tapi silaturahmi itu menghasilkan sesuatu yang memang kita produktif gitu. Bukan cuman akhirnya atau mungkin kumpul-kumpul yang tidak menghasilkan gitu kan. Menghasilkan dalam konteksnya bukan kita nilai hanya dengan uang, tapi maksudnya nilai pertemanan itu harus ada sesuatu yang kita dapat feedback positif ya. Jangan sampai malah pertemanan segala macam kumpul tapi mendapatkan feedback, maaf kata toxic relationship ya, malah hasilnya tidak positif buat kita. Nah, kita harus mulai bisa menghindari hal-hal seperti itu. Oke, kembali ke poinnya. Bapak Ibu, begitu KKP ini ya, story prospect, biasakan tangan kita ini sudah dengan apa namanya, dengan senang hati, dengan syukur ya, ngelihat orang punya kehidupan yang lebih baik, kawan kita, mungkin tim bisnis lama kita downline masa lalu, kita punya kehidupan yang lebih baik, kita kasih like ya. Alhamdulillah selamat ya Pak gitu ya, wah senang sekali gitu kan. Ini nggak ada motif dulu untuk prospek ya, kita baru kepo-kepoin ya, bukan kita langsung prospek. Nah ini yang juga sangat salah ya. Maksudnya kepo itu kita baru lakukan proses ini dulu ya, DM mereka, OQ itu open question ya, open question. Wah ini misalnya Pak Iman lagi di mana? Wah lagi di, kayaknya indah sekali Pak Iman, di negara mana Pak Iman? Pak Iman ngejawab, oh enggak Pak, di Gorontalo Pak misalnya. Wah kayak di negara lain nih Pak Iman gitu kan. Oh, Pak Iman ini kayak ini pantainya apa? Nah kita komentari, jadi open question, tanya-tanya gitu. Pak Iman lagi apa misalnya? Nah, misalnya contoh-contohnya sambil contoh Pak Iman ya, karena sahabat saya nih Pak Iman juga nih, apa namanya, atau mungkin beberapa teman-teman lain gitu kan. Nah, terus juga teman-teman KKP kepoin feeds-nya juga gitu ya, feeds-nya reels kan, kalau di Instagram ada, atau feed atau reels ya, Facebook atau Instagram ya, kasih like, komen ya, DM mereka juga boleh ya, di komen ya, kalau kita bicara di feed, di reel itu komen ya, kita kasih mention juga, kita kasih juga open question ya. Ya disitulah kita bangun interaksi. Jadi fokusnya benar-benar bangun interaksi dulu nih teman-teman. Jangan mikir langsung hajar bleh gitu. Nah, teman-teman lama biasanya, kalau teman-teman lama ini kadang itu ada orang yang langsung baru japri hajar ya, biasanya ada dua nih. Satu memang mau prospek, biasanya ketahuan banget gitu ya, hard selling gitu. Yang kedua bisa nagih utang gitu. Gitu ya. Hei, utang bayar. Nah, sekarang kita lakukan dengan cara elegan nih teman-teman ya gitu ya. Nah, terus kemudian setelah kepo-kepoin tadi nih teman-teman, nah kita sudah masuk ke yang kedua nih, presentasi ya. Oke, nah presentasi ini saya bagi menjadi dua nih teman-teman. Ada manual, ada yang secara digital ya. Manual maksudnya di sini kita lakukan secara manual, tapi digitalnya ini secara memang otomatis ya. Nah, yang pertama adalah memang teman-teman, kalau kita bicara manual, kita bisa lakukan dengan cara one on one ya kan, online one on one, offline-nya juga one on one bisa kita lakukan. Terus kita bisa lakukan dengan kalau ada event ya, event-event tuh online dan offline, misalnya ya kita kalau online event-event bisa kirim presentasi online, bisa kirim
ini ya, apa namanya, kalau offline ya acara-acara offline kita gitu ya, di klinik ya, di beberapa tempat yang memang kita bisa lakukan offline. Nah, kalau yang digital nih, maksudnya kita pakai strategi one one, mungkin yang biasa kita sebut hypnofiltering ya. Hypnofiltering ini semacam share video, kita semacam filter dulu ya, secara digital kita bisa share video presentasi kita. Kita bisa, kalau tadi kan presentasi manual tuh kita langsung yang melakukan. Kali ini sudah ada presentasinya ya. Kebetulan Kalista juga udah buat presentasi online kita, baik itu video presentasi yang memang bisnis, ada juga tentang produk ya, tentang testimoni dan lain-lain ya, atau tepatnya tentang knowledge produk misalnya ya. Itu kalau kita mau apa namanya, fokusnya memang di produk gitu ya, share video dan lain-lain. Nah, ini konsep dari hypnofiltering ya secara digital. Nah, sekarang kita lihat ya dari presentasi nih teman-teman ya. Kalau kita bicara presentasi, yang tadi kita udah bahas ada online, ada offline. Nah, kan kita bisa lihat nih yang online itu tadi one on one itu kita bisa lakukan manual, bisa lewat Zoom, bisa lewat Google Meet juga boleh, silahkan ya. Yang manual, yang intinya kita langsung janjian, hey bro, ada waktu nggak nanti? Yuk, mau ngobrol nih, kita Zoom ya, biar lama nggak ketemu sambil gue mau update nih, apa yang saya lagi jalankan sekarang gitu kan, saling-saling update dan lain-lain itu langsung ya one on one, karena tidak ada gangguan ya, cuman kita sama dia ya, teman baik, saudara dan lain itu langsung lakukan ya. Atau tadi online share video ini, nanti saya ajarkan nanti teman-teman bagaimana kita membukanya, skrip-skripnya pada saat kita memang share video ya. Terus kemudian offline juga sama one on one gitu ya. Kalau one on one langsung, bro, ketemu yuk di mana, di Mega Mall, atau ketemu di mall mana, di cafe mana ya, yang offline ya, langsung kita ketemuan dan lain-lain ya. Bisa kita ajak juga kumpul ya, yuk ketemu yuk di ini, di base campnya Kalista misalnya, yang di Bandung, yang di Bekasi ya, itu disebut grup, namanya table talk ya, kita sebut namanya grup meeting, atau umumnya kalau grup meeting hari ini disebutnya table talk. Tempat bisa dimanapun ya, atau memang didesain khusus untuk DS ya, business sharing, yang dimana memang ada satu tim full ya, baik ada tim Kalista dan segala lengkap, kita memang bikin business sharing ya bersama gitu. Nah, ini hal-hal yang memang nah, hal yang paling penting ya saat melakukan presentasi ini teman-teman, ada hal penting yang sebelumnya perlu teman-teman pahami juga, sebelum presentasi, pada saat presentasi, dan setelah presentasi. Nah, sebelum presentasi apa yang teman-teman lakukan ya? Nah, kalau kita bicara melibatkan grup yang presentasi bukan teman-teman, nah ada kebiasaan yang kita harus bangun, namanya edifikasi namanya ya. Edifikasi itu kita mempromosikan si presenter, kita mempromosikan misalnya yang akan bawakan misalnya tim dari Kalista Academy ya kan. Ada Pak Sandi, ada Bu Tami misalnya. Kita sedikit kasih preview siapa sih yang akan membawakan ya. Apalagi kalau misalnya yang membawakannya misalnya owner dari Kalista, Bu Yuli, yang misalnya bawain tentang produk. Itu harus sudah sangat teredifikasi ya teman-teman. Karena orang akan menghargai seseorang itu di saat sudah tahu gambarannya siapa sih yang membawakan ya. Kemarin juga sempat beberapa tim leader juga diskusi, wah kalau dokter dijualnya gampang ya, kita edifikasi. Intinya adalah siapa yang diedifikasi, itu akan punya kekuatan. Nah itu ya, bagaimana caranya juga sebelum acara presentasi itu kita persiapkan dengan baik ya. Pastikan ya sebelum presentasi ya kita usahakan istilahnya tepat waktu ya kan. Kalau kita dari awal sudah nggak tepat waktu, maka ke belakangnya akan susah tepat waktu. Orang ngelihatnya paling telat lagi, nah itu susah ya. Jadi kebiasaan ada item-item yang penting kita harus pahami sebelum presentasi harus seperti apa gitu ya. Hindari gangguan-gangguan saat presentasi ya, jangan sampai presentasi cari acara table talk yang pinggirnya mungkin istilahnya stasiun kereta api ramai banget, ngoeng-ngoeng gitu ya, atau apa di sebelahnya pasar yang mengganggu, distrak banyak hal ya. Jadi pastikan teman-teman harus paham juga di saat melakukan presentasi sebelum itu, mencari tempat yang tenang, yang tepat ya, yang tidak terdistract banyak hal, itu penting ya. Juga yang mudah untuk mungkin dijangkau, nah misalnya kayak gitu. Kalau online no problem ya kan. Nah cuman kalau online ini pastikan misalnya linknya jangan mendadak gitu-gitu ya. Nah itu supaya mereka bisa prepare lebih awal. Kadang kalau mendadak mereka pas nggak bisa dan lain-lain. Nah ini hal-hal yang teknis kecil tapi perlu teman-teman pahami. Nah, pada saat melakukan presentasi, nah kalau teman-teman melakukan presentasi, ya tergantung ya. Kalau online yang manual Zoom ya kita namanya kan circle kita ya, lakukan dengan cara yang memang apa namanya
istilahnya homey ya, secara ngerasa nyaman gitu ya, nggak usah terlalu teknis gitu kan. Kalau share video, nah ini juga sama. Video nanti saya akan jelaskan skripsinya juga pada saat share video. Nah, share video ini pastikan juga edifikasi dulu dengan bagus gitu ya, sehingga betul-betul pada saat orang menerima video itu siap untuk menerima itu, nggak sekedar spam. Nah, ini yang kadang kesalahan teman-teman, kita kirimkan video-video ya, video itu sekedar hanya broadcast ya. Nah, ini bedakan teman-teman antara pengumuman sama promosi. Pengumuman, halo, ini ada video bagus, tonton. Nah, cuman gitu aja, itu kita mengumumkan doang gitu. Tapi kalau kita benar-benar promosi ya, teman-teman, ini video ini banyak hal yang luar biasa saya dapat, Anda akan dapat belajar ini di video itu, dalam misalnya kalau produk ya, ini pembicaranya ini, Anda akan dapatkan gambaran ini. Jadi clear benefit dia apa gitu kan, clear benefit ngelihat video ini apa, ini cocok buat kamu, siapa tahu ini bisa cocok. Kemarin kan kita misalnya kalau bisnis, kemarin kan kamu ngomong tentang gimana caranya saya bisa dapat penghasilan tambahan, atau mungkin saya lagi bingung kemarin anak saya mau sekolah nih gimana. Nah, sini video ini siapa tahu bisa merubah istilahnya kehidupan kamu, siapa tahu bisa membantu kamu ya. Atau kemarin ada saudaranya pakai kulit kulit kusem ini, nah ini ada video mungkin tentang produknya, hal seperti itu. Jadi harus ada prolognya, edifikasi. Karena kebanyakan orang di zaman instan betul ya, karena online, tapi hanya spam hanya sekedar share saja ya, tapi tidak ada kekuatannya di situ. Nah, itu namanya pengumuman. Beda sama promosi ya, promosi itu menekankan gitu ya. Nah, terus kemudian yang offline ya, nah kita udah bahas. Baik, berikutnya, nah kita lihat nih yang manual nih, kita bahas satu-satu ya, kita bahas ya. Nah teman-teman, kalau kita bicara cara yang manual tadi ya, KKP ya, kepo-kepoin prospek. Nah, ini pastikan kepo-kepoin tadi, ngasih like, mention, DM ya kan, berikan komen, open question, ini minimum 3 kali teman-teman. Jangan sampai baru sekali hajar bleh gitu. Sesuatu hal yang menurut saya yang paling berhasil dari pengalaman saya bertahun-tahun adalah kita harus sabar ya. Sabar. Kadang orang ngerasa online kesempatan hajar. Sama juga teman-teman. Ini kalau di offline juga sama. Teman-teman baru ketemu orang ya. Misalnya baru di suatu tempat ketemu orang, baru kenal nih teman-teman. Langsung, Pak, saya ada, atau teman-teman ditawarkan ada bisnis yang ngomongnya luar biasa dari orang yang benar-benar trust faktornya ini belum dapat gitu kan. Nah, makanya ada istilahnya dulu adalah kenal, suka, terus trust ya. Nah, jadi kita bikin dia kenal dulu ya, terus kemudian kita buat dia suka dulu. Maksudnya pertama kenal, tahu ya kan, minimum oh iya ya, terus mulai suka, dengan mulai seneng ngobrol dan segala macam, sampai akhirnya dia trust sama kita. Nah, kalau sudah trust sama kita, otomatis apapun yang teman-teman bawa ya, mereka akan respect di situ ya. Ya masih kenal aja belum, teman-teman sudah langsung hajar gitu ya. Nah, itu kurang lebih ya nggak berhasil. Nah, jadi minimumnya 3. Nah, ini fleksibel ya. Jadi saya juga punya buku semacam tracking prospek gitu ya. Nah, itu nggak sekali teman-teman, sekali, oh ini sudah sekali, oh ini sudah 2 kali, oh ini sudah bisa masuk. Nah, gitu. Nah, sekarang panduannya apa? Ya mungkin buat beberapa teman-teman udah paham ya, FORM ini, form ini kita ngobrolin sesuatu yang sesuai dengan topik yang dia suka. Ya family ya, ini hati-hati juga ya, jangan langsung misalnya Bapak istrinya berapa, atau mungkin itu ini apa ya, nanti dipikir kita baru kenal. Nah, tapi yang dimaksud ini tanya-tanya nih yang sudah kita kenal baik ya, misalnya teman sekolah kita, saudara apa itu, itu anaknya. Nah, jadi tanya family kapan sudah kenal, tanya itu putranya udah gede ya sekarang ya, segala macam itu tentang family, tentang O-nya tuh occupation ya, tentang sesuatu hal yang memang jadi kegiatan dia sekarang, bekerja di mana dan lain-lain ya. Terus mungkin dia kepo-kepoin recreation hobi dia ya. Wah, Bapak nih hobi otomotif nih ya, atau hobi main kuda nih. Hobinya mungkin traveling nih. Wah, ini di mana dan segala macam. Nah, dari pertemuan-pertemuan itu tetap tinggalkan di situ. Nanti kita kontak lagi ya Pak. Ada mungkin beberapa diskus yang mungkin siapa tahu kita nyambung. Jadi ada pesan-pesan yang kita tinggalkan kalau setelah pembicaraan itu, kalau ada kesempatan kita ini ya, setelah kepo-kepo tadi ya. Nah, di situ sambil kalau sudah mulai ngobrol di online, kita gali-gali hot button ya nih.
gali-gali hot buttonnya, istilahnya cari pintu masuknya, ya doorway-nya di mana gitu, cari pintu masuknya. Nah ini akan terjadi, ini sebetulnya adalah apa namanya, ini akan sangat nanti kalau Anda teman-teman udah ahli ya, akan tahu nanti pintu-pintu masuknya. Di saat pintu masuk itu sudah terbuka, sudah langsung trial appointment ya, bahkan bisa langsung presentasi kalau kesempatannya mungkin ada gitu. Nah, jadi gali hot button ini misalnya dari obrolan itu kan, itu kemarin gimana sih A, si B, anak kamu gimana kemarin kan ini musim-musim sekolah nih. Iya nih sebetulnya. Nah, biasanya ada kalau sudah mulai kenal tadi, sudah mulai trust, biasanya ada ngeluh-ngeluh juga tuh. Ya mulai dari apa namanya, mulai dari ya ini nih mau masuk sekolah nggak ada uang gitu ya, atau mungkin apa namanya, oh iya ngomongin kecantikan kosmetik, wah sekarang gila ya harganya mahal-mahal. Oh iya saya ada. Nah, ini pintu masuk nih. Nah, kan bersama Kalista bahkan nanti Anda mendapatkan istilahnya skincare-nya itu bisa gratis kalau bangun bisnis. Aku ada cara nanti ya. Nanti kapan kita ngobrol. Nah, ini kita nanti trial appointment kalau udah ada pintu masuknya. Ini ada satu hal, kamu bisa dapetin skincare gratis tapi dengan kualitas luar biasa. Loh, kok bisnis? Nah, nanti kita ngobrol ya. Nah, misalnya gitu. Jadi cari-cari pintu masuk ya supaya kita bisa buat trial appointment-nya. Atau mungkin, waduh kemarin ini saya lagi bingung nih bayar utang ya kan, atau mungkin ini anakku lagi pengen beli motor, mobil, atau apa ya kan, ini istriku kebetulan sudah mulai kegiatan di luar lagi, sekarang yang tadinya di rumah sekarang kerja, berarti kita perlu 2 kendaraan nih, perlu apa, oh ya, nah itu pintu-pintu masuk yang kita mau berikan untuk bisnisnya kan, ke perkah ya gitu. Nah itu oke. Sekarang kita masuk ke yang digital ya, yang digital ini teman-teman. Oke. Nah, yang digital ini tadi ya, yang kita dengan cara kita mau kasih info proposal bisnis secara digital. Nah, yang pertama adalah info project yang sedang Anda jalankan. Ya, jadi pertama setelah pintu masuk itu kebuka, teman-teman bisa bilang info project yang sedang Anda jalankan. Oh ya, saya sedang jalankan partnership dengan sebuah bisnis yang skincare klinik, ada kliniknya dan segala macam. Jadi kan teman-teman ini kan akan menjadi distributor, eksekutif distributor, nantinya dapat SOC kan, sharing omset corporate. Artinya apa teman-teman? Semua yang ada dalam Kalista ini juga menjadi bisnis teman-teman juga gitu. Artinya Anda sebagai bagian dari bisnis tersebut ya. Karena kita dapat share ya omsetnya. Berarti kan Anda sebagai bagian dari kepemilikan juga ya, walaupun secara apa namanya, secara PT apanya kan memang nggak di situ gitu, tapi intinya kita jadi bagian di situ ya. Jadi kita supaya teman-teman ada rasa memilikinya juga di saat ngobrol bahwa saya lagi menjalankan project. Nah nanti kita bahas ininya, tapi intinya ceritakan project yang sedang dijalankan, yaitu dengan DRP, kita ada satu sistem DRP dan lain-lain. Nah, terus edifikasi prospek, setelah kan ini sudah bicara kenal, sudah bicara suka, ya, mulai trust gitu ya. Nah, termasuk ke teman-teman yang sudah lama nggak ketemu ya gitu, sudah mulai trust, langsung edifikasi gitu. Kalau aku lihat kamu nih suka pakai skincare apa aja tuh, menghasilkan uang nggak tuh gitu kan, cari pintu masuk ya. Kalau menghasilkan uang jangan secara langsung kayak gitu, tapi intinya gambarannya itu kamu, aku ada nih skincare bagus, kamu bisa dapetin bahkan gratis loh, kamu mau nggak jadi ininya semacam brand ambassadornya, walaupun kita kan itu nama yang dikenal banyak gitu ya, dengan kita pakai, kita cerita sama orang kan sama juga kita brand ambassador produk kita gitu ya, cari pintu masuknya. Terus saya lihat networking kamu bagus ya. Nah ini ceritakan nanti nomor 3. Jadi apa namanya, infokan kalau Anda lagi cari partner gitu kan, ada deadline waktu yang saya harus minggu ini, saya memang goal-nya adalah menemukan partner bisnis saya, dan saya lihat nih kamu nih, saya lihat sering sekali apa namanya, punya kegiatan-kegiatan berkaitan dengan apa yang mungkin saya bisa tawarkan sama Anda. Ya kurang lebih gitu lah ya. Gitu. Nah, terus kemudian yang keempat, kalau kirim proposalnya, baik secara bisnis atau produk bersediakah. Nah, tanya dulu teman-teman ya. Oh ya, mengenai kalau kamu setuju, aku mau kirimkan profil bisnisnya. Kamu ada waktu nggak, bersedia nggak kalau aku kirimkan gambarannya? Bisa berupa video nih, gitu. Nah, terus yang kelima, dapatkan konfirmasi waktunya untuk menonton. Jadi pastikan dulu nih teman-teman, gitu ya, dapatkan konfirmasi waktu untuk nonton. Ini penting nih, karena kembali lagi kita memastikan orang itu tidak terpaksa, karena udah merasa pintu masuk udah pas, kita udah dia sudah trust sama kita, ini efektif biasanya langsung ya. Tapi kalau enggak, jangan, kalau ini nggak berhasil nih teman-teman, langkah 1 sampai 5 tadi nggak berhasil ya teman-teman, jangan share videonya gitu. Ya nggak usah, ngapain kita ngemis-ngemis kasih proposalnya kalau dia nggak bersedia gitu.
Nah, ini makanya sangat bergantung dengan proses yang sudah Anda lakukan sebelumnya, gitu kan. Kalau nggak berhasil, jangan share videonya. Tapi kalau berhasil, siap misalnya. Nah, jadi kalau misalnya nggak, coba cari kesempatan lain. Ya sudah, saya belum sempat nih Pak, masih sibuk ini itu gitu ya. Nah, kita bisa ngelihat, berarti dia belum trust sama kita, memang belum. Kan sebetulnya sibuk itu hanya masalah prioritas ya. Nah, orang bilang sibuk itu berarti Anda nggak prioritas gitu kan. Kalau Anda prioritas ya pasti disempat-sempatin gitu kan istilahnya gitu ya. Gitu. Jadi jangan ada apa namanya ya kita bisa membaca gitu dari sesuatu di situ. Coba kesempatan lain. Nah, terus kemudian kalau oke, langkah 1 sampai 5 baru share videonya ya kan, share videonya. Nah, pada saat share videonya jadi misalnya contohnya kan gini. Misalnya Pak Iman, gimana bro? Nah, segala macam gitu kan. Aku dari obrolan tadi, aku mau kasih gambaran ya, project yang aku jalankan. Aku mau kasih proposal videonya dalam bentuk video. Punya waktu nggak? Kapan bisa nonton? Nah, tanya gitu. Jadi nomor 5 kan dapatkan konfirmasi kapan waktu nonton. Waduh, saya masih di jalan ini itu, saya lagi sambil kerja, saya lagi naik kendaraan, naik mobil, naik motor, naik kereta, whatever gitu ya. Ya udah, mungkin kesempatannya kapan? Sampai rumah jam berapa Pak Iman? Wah, kayaknya jam-jam 8 agak malam nih, bro, sampai rumah gitu kan. Oke, oke, oke. Nggak masalah. Tapi sempat ya nonton ya kalau jam 8-an. Ya udah di rumah, oke lah sambil ngopi, sambil santai lah. Nanti aku sambil ngapain gitu kan. Sambil ngopi-ngopi aku sempetin lah nanti nonton. Nah, kirim. Oke, Pak Iman, nanti jam apa namanya kalau jam 8 sampai rumah ya nanti tak kirim jam 9 lah atau jam 10 malam belum tidur kan aku telepon ya. Nah, ini. Jadi istilahnya follow up untuk closing nanti langsung nggak jauh-jauh waktunya setelah dia nonton langsung kita telepon untuk follow up atau keesokan harinya silahkan. Ini kalau kita bicara untuk tadi tahapan kalau kita mau kirim videonya. Termasuk mungkin kalau katanya produk juga sama. Ya, kesempatan ya. Anda bisa pilih-pilih video-video produk yang mungkin ada di Kalista Academy atau bahkan teman-teman nantinya akan punya usulan-usulan nih tim Kalista Academy membuat video-video apa saja ya untuk kebutuhan teman-teman menjalankan framework ini gitu ya. Itu. Nah, terus kita masuk ke follow up nih teman-teman. Nah, kita masuk ke follow up. Nah, kalau kita bicara follow up teman-teman, ya banyak faktor ya kita bisa ngobrol panjang lebar. Tapi intinya adalah tanya pertamanya supaya kita bisa tahu orang ini tipenya apa gitu ya, tipe positif apa negatif gitu ya. Tanya misalnya Pak Iman, setelah saat ini jam 9 saya telepon, jam 10 saya telepon ya. Misalnya Pak Iman udah dilihat, oh udah bro, kan videonya nggak lama ya. Yang kita kirim jangan yang lama-lama ya, yang pendek-pendek untuk sekedar membangun gambaran apa yang kita lakukan, produknya dan segala macam. Pak Iman, dari skalanya kalau skala angka 1 sampai 10 seberapa tertarik Pak Iman sama yang proposal yang saya kirimkan? Ya. Wah, ini 2 nih. Gue udah nek kan bisnis begini, berarti kan negatif di bawah 5 itu ya udah no hope lah, tinggalkan aja. Karena kita bisa juga tanyakan juga sih kenapa pilih nomor 2 nih Pak Iman. Wah, apa pengalaman Pak Iman? Iya nih, mas bisnis skincare gue udah bosen, muka gue rusak misalnya. Emang Pak Iman ngerasain sendiri mukanya rusak gitu kan? Iya, saya sendiri ya. Ada orang nggak suka sesuatu tapi yang ngerasain bukan dia gitu. Saudara saya sih, orang lain sih gitu ya. Tapi kita perlu tahu. Nah, ini akan ada satu sinyal kepada kita worth it nggak untuk kita follow up, kita perpanjang gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita tanya Pak Iman, skala 1-10, skala berapa? Pak Iman, wah 8 nih, keren nih Pak gitu kan. Nah, Pak Adri ini keren misalnya gitu. Nah, kita bisa lihat berarti ketertarikannya positif untuk kita bisa lanjut gitu. Oke, berarti kan intinya dengan dia bilang 8, berarti sisa 2 tuh. Nah, kita cari tuh, ya apa yang membuat 2 ini belum 100% ya. Mungkin apakah mungkin ya waktukah, mungkinkah izin sama istrinya, Pak Iman kok izin sama istri, kebalik ya Pak Iman. Atau mungkin apa namanya izin atau mungkin nunggu gajian kah, kalau mungkin masalah keuangan apapun ya bisa kita. Atau mungkin ada hal yang ingin dia tanyakan lebih lanjut. Nah, tugas kita memastikan 2 itu terjawab. Nah, kalau 2 itu terjawab, otomatis dia akan closing ya. Nanti gitu. Karena banyak orang memaksakan untuk closing, tapi orang tersebut hot atau istilahnya belum dikupas bawang gitu. Masalahnya belum terselesaikan, dia nggak akan closing gitu. Jadi jangan paksa teman-teman masuk ke area closing kalau masalah-masalah dia ada hal-hal yang dia tanyakan yang belum dia pahami, belum terjawab, ya nggak akan dia closing gitu istilahnya. Tugas kita tadi ya menanyakan
Nah, kira-kira kan berarti kurang 2 nih Pak Iman. Nah, 2 ini apa masalah Pak Iman? Supaya apa yang saya bantu nih Pak Iman supaya yang 2 ini jadi 10 gitu ya. Ya, oke, ini masalah saya ini itu saya nggak bisa bagi waktu dan nah itu hal lain ya. Nanti ada materi follow up khusus yang panjang gitu tentang bagaimana menggali kupas bawang. Terus kemarin ada ya masalah itu bisa teman-teman pelajari juga handling objection ya tentang menyelesaikan masalah-masalah ya. Nah, itu juga sudah ada tuh videonya di Kalista, saya sudah bawakan juga, teman-teman bisa belajar juga di sana ya. Gimana cara menghandle masalah-masalah orang, prospek tadi supaya closing ya. Terus kemudian yang keempat ya closing ya. Nah, closing ini sudah hasil akhir nih, transaksi nih kan. Nah, yang perlu teman-teman pahami, semua pilihan closing ini harus dapat gitu ya. Pertama pasti paket nih. Gimana caranya closing paket? Paket apa teman-teman kuasai? Baku ciol, mulai dari whitening, mulai dari acne, mulai dari yang lain-lain, bahkan kombinasi-kombinasi nantinya perlu ya. Tapi ini paket yang utamanya dulu ya. Bagaimana cara meyakinkan untuk beli paket? Ya ini bisnis ini apa sih nyatanya? Misalnya ini kan kamu perlu ya gimana cara? Ya, nanti belajar ya tentang bagaimana ini nanti ini nanti jam terbang nih untuk bisa closing paket. Kedua adalah ya kalau nggak bisa paket istilahnya udah ini nih masih AEO gitu ya. Ya udah jadi reseller dulu. Reseller ini biar kamu bisa kepo-kepo nih bisnis kita, potensinya segala macam. Kamu juga bisa jual, kamu kan nggak modal istilahnya gitu ya kan. Nah, intinya jangan juga stop sampai reseller nih teman-teman, nantinya adalah follow up beli paket karena istilahnya reseller itu sebetulnya adalah istilahnya ya masih prospek istilahnya kan, prospek yang punya starter kit istilahnya kan, prospek yang masih apa namanya masih kepo-kepo gitu kan untuk memutuskan. Karena kalau orang beli langsung itu komitmen, beli paket itu komitmen tuh ya kan, sesuatu yang dia keluarkan uang komitmen gitu. Ada orang yang lihat-lihat dulu deh, kalau jalan syukur nggak apa-apa. Nah di situ nanti kita beberapa teman-teman yang ada kelas reseller juga kan, ada untuk pembelajaran dan segala macam, membantu mereka ya dibuatin toko online-nya dan segala macam, kurang lebih istilahnya gimana caranya dia yakin, begitu dia yakin pelanggannya dapat banyak, dia pasti beli paket. Nah itu nanti di follow up. Jadi nggak selesai sampai situ ya. Karena banyak sekali begitu dapat reseller berhenti. Nah itu kita harus follow up. Nah terus paling sialnya apa? Referensi dong. Dari semua tadi minta referensi, baik yang join segala macam. Ayo kita mulai prospek. Nggak join pun kita minta referensi, nggak join pun kita minta siapa tahu mungkin ada saudara kamu mau beli nih produknya. Ayo istilahnya gitu ya. Jadi tetap apapun closing itu ada plan A, plan B, plan C gitu ya. Kalau tetap nggak mau keluar duitnya, ya minta referensi prospeknya gitu. Siapa kira-kira yang cocok saudara kamu? Anak kamu nih cocok nih. Ini apa? Ya kan? Atau mungkin udah beli atau misalnya beli 1 biji cleansernya dulu coba deh atau apa istilahnya, jangan sampai tangan hampa gitu ya. Closing itu suatu hal yang mungkin jadi panduan-panduan yang sebenarnya teman-teman tuh nggak, kalau saya paket udah tinggalkan nggak ya gitu ya. Ini gambaran teman-teman yang mungkin teman-teman bisa apa ya namanya ilustrasi dari framework ini. Jadi kalau saya boleh ulang ya teman-teman di sini ya, intinya kita lakukan interaksi teman-teman, banyak interaksi, makin banyak interaksi banyak presentasi. Nah sekarang kalau interaksi aja enggak, ya makanya ada istilah silaturahmi itu membuka pintu rezeki ya kan. Interaksinya banyak, presentasinya konversinya akan banyak gitu. Nah kalau presentasinya juga melakukannya banyak, maka konversinya closingnya akan tinggi gitu. Nah itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau bicara funneling sistemnya ya baik online atau offline, interaksi ini harus diperbanyak teman-teman, baik online atau offline. Yang online tadi interaksi tadi ya, baik yang secara ini sering-sering kepo ya, kepo ini supaya produktif ya itu tadi. Nah terus juga nanti dalam perjalanan ya perlu belajar ya mengupdate cara follow up supaya orang memang ini dan lain-lain ya. Oke, mungkin saya rasa pas nih ya 1 jam, teman-teman silakan mungkin kalau mungkin ada yang dibuka forum pertanyaan Mbak Tami atau gimana, atau mungkin di chat silahkan ya. Itu mungkin ininya saya cukupkan ya, silakan pas 1 jam supaya teman-teman bisa ada kesempatan untuk ini. Mungkin apa ada yang tanya silakan. Terima kasih. Kita sambil nunggu ya pertanyaan-pertanyaan yang dari Bapak Ibu nih. Kita mau ngebuka pertanyaan juga biar Bapak Ibu makin paham lagi apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Trisulo. Terus biar kita juga sama-sama belajar ya gimana sih cara kita maintain calon-calon prospekannya gitu ya. Nah, coba langsung aja ya.
yang mau bertanya boleh langsung di kolom komentar. Dahsyat banget materinya, iya benar banget Pak Iman. Jadi ini harus langsung dipraktekkan ya, apa yang tadi Pak Trisula udah sampaikan juga ke Bapak Ibu bahwa ini mungkin akan menjadi salah satu jalan suksesnya Bapak Ibu. Apalagi ini pasti udah pernah dilakukan sebelumnya oleh Pak Trisula ya, biar kita juga bisa sama-sama menjadi sukses seperti Pak Trisula. Wih, mantap. Wih, amin. Sukses bersama, sukses bersama. Sukses bersama, betul. Gimana nih? Jadi ada yang mau bertanya kira-kira? Atau misalnya pengen ngomong langsung sama Patri juga boleh ya Pak ya? Boleh, boleh. Gitu. Masa nih dari tadi Zoom udah hampir mau sejam ya? Gak ada nih yang mau ngobrol-ngobrol. Mumpung Patrinya lagi senggang ya Pak. Ya, Alhamdulillah bagus banget materinya, nambah lagi ilmunya. Katanya terima kasih Pak Trisula, kata Bu Witri. sama-sama, Bu. Gitu, yuk. Ayo, siapa yang mau bertanya nih? Kami buka 3 pertanyaan aja, cuma 3 pertanyaan aja buat Bapak Ibu hari ini, biar oke. Fandi, Oh, Pak Fandi. Oi, Fandi apa kabar ini Pak Fandi? katanya. Pak Fandi, Teh Tami, saya mau tanya ke Patri, lumrahkah kita memancing para reseller atau calon agen dengan memberi diskon pribadi? Misal mendapatkan hadiah tambahan lip serum. Nah, silakan Pak, gimana nih? Nah, itu kalau sudah itu areanya teman-teman, itu kreativitas teman-teman. Nah, itu salah satu edit value dari pribadi kita. Yang nggak boleh adalah cutting price, ya. Nggak boleh ngerusak harga, itu nggak boleh. Tapi kalau kita mau ngasih edit value pribadi, boleh ya teman-teman. Saya pernah juga zaman membangun bisnis di dulu ya, saya kadang kasih pulpen gitu. Beli paket sama saya kasih pulpen. Itu, wih, wah asik nih ada tambahan di tempat lain nggak dapat. Cuman pulpen gitu ya. Kalau beli paket sekian, saya kasih payung gitu. Ada nilainya paket yang lebih besar, kita kasih payung, kita kasih pulpen, buku tulis, nggak ada masalah. Atau mungkin apa gift yang sifatnya apa, bahkan dulu ada zaman-zaman itu kan gift yang Starbucks apa, kadang namanya itu kan bukan menjadi standar ya, itu suka-sukanya kita aja mau ngasih apa, kasih ini atau apa, silahkan. Nah, kemarin juga ada pembicaraan ya Mbak Tamia, kita mau siapin seperti kartu imaninya ya kan, nanti ada logo Kalistanya, itu juga bisa-bisa aja nantinya segala macam. Kemarin ada topik pembahasan ke sana juga sih. Jadi Pak Fandi silahkan enjoy aja. Namanya kan mungkin kita berbisnis, kita mau ngasih value berbeda, edit value berbeda, ada apa namanya, ada satu hal yang mungkin kita memang apa sudah hitung budgetnya dan lain-lain, ya nggak apa-apa. Silahkan. Kata Ibu Nena, katanya it means tidak cutting price ya Pak? Iya, jangan ya Ya, Pak ya. yang nggak boleh cutting price ya, yang nggak boleh cutting price. Jadi misalnya gitu ya, kalau beli ke saya, kalau harga di umum sekian, ke saya lebih murah, nah itu nggak boleh, gitu Nah, ya, iya jangan. jangan ya. Karena bukan apa-apa teman-teman, walaupun mungkin maaf ya, ada beberapa orang siap rugi, kan nggak apa-apa, yang rugi saya Pak. Nah, kalau sudah mulai itu kita mengganggu perionasi banyak orang, ya kan? Artinya banyak orang-orang yang lain yang melakukan dengan cara yang benar terzolimi kan nggak nanti nggak berkah, gitu ya. Nah, itu hal-hal yang mungkin perlu kita pahami. Tapi kalau ngasih edit value, ngasih misalnya pensil, ya kan, ngasih apa, pulpen atau apapun lah, silahkan, nggak ada masalah. Kayak Iya. kemarin ada yang ngasih kebetulan dia punya perusahaan bolu ya, bolu kukus gitu. Udah nanti saya kasih tambahan free bolu ya, sekalian promosi perusahaannya kan, ya nggak masalah juga ya kan, misalnya gitu. Oke, ini katanya dari Bu Lisya nih. Jadi boleh ya kalau berbentuk hadiah atau bonus hadiah. Kalau diskon khusus boleh nggak? Ya, selama pertama gini, ada kan gini, teman-teman bisa manfaatkan banyak sekali juga sekarang ini Kalista juga ada gimmick-gimmicknya gitu ya. Yang ngambil closing hari ini bisa apa, itu memanfaatkan itu silahkan ya teman-teman. Yang intinya panduannya adalah tidak boleh untuk kita tidak apa namanya, di istilahnya ya cutting price tadi, karena itu mengganggu ya, kalau cutting price itu mengganggu secara hukum juga ya kan. Nah, itu tapi di luar itu silahkan, tidak ada masalah. Oke. Siap, Pak Trisula. Mantap, Pak, ilmunya. Alhamdulillah, siap, Pak.
Siap Patri, thank you ya, thank you sangat kata Pak Fandi. Oke, satu lagi nih pertanyaan buat Patri Sulo sebelum kita menutup ya, Ya. Zoom kita hari ini. Apakah oke, satu lagi nih Pak dari Bu Nena katanya. Ya, Bu Nena, Misal siap. saya mau jual di medsos, contoh TikTok karena lagi marak TikTok sekarang. Iya, Lalu betul. TikTok yang melakukan cutting price itu bagaimana? Gimana nih Pak? Jadi gini, teman-teman, saya rasa kalau TikTok saya rasa yang dimaksud katanya saya kurang paham ya. Tapi selama kitanya sendiri memberikan harga sesuai standar yang ada di price list Kalista itu nggak ada masalah. Memang kadang di beberapa sosial media itu ada promo-promo free ongkir dan lain-lain itu memang agak sedikit ini. Tapi yang jelas yang dari produk kita nggak boleh jual di bawah harga. Itu poinnya. Iya gitu. Dan biasanya kalau di TikTok tuh cutting price-nya bukan dari keinginan kita juga sih ya Bu ya. Memang sudah ada perhitungannya sih biasanya. Terus TikTok masih membakar uang Pak. Jadi dia berikan diskon besar-besaran. Iya, biasanya itu dari pihak TikToknya juga sih Bu. TikToknya. Oke, Ya. nah kalau misalnya nanti Ibu Nena penasaran ya, gimana sih caranya TikTok, jualan di TikTok? Nah, tenang, Ada ilmunya nanti juga di nanti. Kalista Academy pun akan ada kelas sosmed. Wah, senang banget kan? Makanya jangan sampai skip ke kelas Kalista Academy atau Kalista Development Trainingnya, biar Bapak Ibu juga bisa belajar lebih banyak lagi gitu. Biasanya di platform ada promo tanggal tertentu ngasih diskon, kata Pak Adam. Iya, betul Pak, betul banget. Biasanya payday gitu ya, kayak tanggal-tanggal cantik, tanggal kembar gitu. Nah biasanya suka ada yang kayak gitu, terus suka ada announcement-nya dulu, jadi nggak tiba-tiba dadakan. Apalagi kalau misalnya nantinya Bapak Ibu itu akan berjualan di marketplace atau di sosmed gitu. Nah kira-kira udah nggak ada lagi nih yang perlu disampaikan oleh Patri? Cukup saya rasa teman-teman. Yang penting apa yang sudah didapat praktek. Nah ini bukan apa yang kita tahu. Dipraktekkan ya Pak ya. Ya, jangan sampai nggak dipraktekin. Jangan sampai nggak dipraktekin, langsung praktekin. Jadi sekarang ketika tutup webinar Zoom-nya, langsung Bapak Ibu praktekin, rasain juga dahsyatnya gimana pembelajaran yang diterapkan sama Bapak Ibu hari ini, dan sukses bareng-bareng sama Patri Sulo dan juga sama DRP gitu. Siap, mantep lah. Oke, yaudah kalau gitu terima kasih banyak kepada Patri Sulo dan juga Bapak Ibu yang telah hadir di dalam acara Kalista Development Training hari ini. Semoga Bapak Ibu mendapatkan materi dan ilmu yang daging banget, yang bisa diaplikasikan kepada bisnisnya Bapak Ibu juga dan meraih kesuksesan bersama di ANPI. Kalau gitu, kami pamit undur diri, Patri Sulo juga pamit undur diri ya. Terima kasih banyak semuanya sekali lagi. Terima kasih. Happy Saturday ya, selamat berlibur juga untuk Anda sekeluarga. Kami mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih Patri. Sama-sama. Ada. Foto dulu. Lupa nih aku nih. Kita foto dulu on cam boleh semuanya? Maaf aku nggak bisa on cam Mbak Tami. Oke, boleh kalau yang bisa on cam boleh on cam, yang enggak juga nggak apa-apa ya. Oke, tolong di foto ini buat admin. Oke. Woi, Pak Pandi. Siap semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Tapi mau foto pakai HP biar bagus nih, biar estetik katanya ya. 1, 2, 3, cheese. Sekali lagi semuanya. 1, 2, 3, cheese. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat hari weekend ya. Salam buat keluarga di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.